Welcome to my channel, Digital Legend. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa ada 7 tenaga honorer tak dicatat dalam pendataan non-ASN. Apa saja 7 tenaga honorer yang tidak tercatat dalam pendataan non-ASN tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Setelah hasil pendataan non-ASN yang diumumkan pada 5 Oktober 2022 kemarin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi banyak menolak jabatan non-aparatur sipil negara tahun 2022 yang masuk dalam aplikasi pendataan non-ASN. Jabatan non-aparatur sipil negara tahun 2022 ditolak dalam pendataan non-ASN karena tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpan RB nomor B/1511-M-M-01.00/2022. Sebagai tindak lanjut penolakan jabatan non-ASN tahun 2022 dalam pendataan non-ASN, Kemenpan RB mengeluarkan surat kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Surat nomor B/SM.01.00/2022 tertanggal 7 Oktober 2022 itu tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Dalam surat tersebut menyebutkan hasil pendataan non-ASN per 1 Oktober 2022 sebanyak 2.216.042 orang. Namun data yang dimasukkan kementerian atau lembaga dan Pemda masih mencakup jabatan tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau sejenisnya. Hal ini bertentangan dengan surat Menpan RB nomor B/SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dan surat Menpan RB nomor B/SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Untuk alasan di atas, staf lain seperti pengemudi, petugas kebersihan, dan satpam juga sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dialihdayakan outsourcing dan tidak termasuk pendataan non-ASN. Itulah akhir isi surat Kemenpan RB yang ditandatangani elektronik oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Alex Denny. Seperti diketahui, ada 7 jenis non-ASN yang tidak boleh dicatat di pendataan non-ASN. Ini sesuai peraturan Menteri Pan RB nomor B/SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli, yaitu 1. Pegawai Badan Layanan Umum, 2. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, 3. Petugas kebersihan, 4. Supir atau pengemudi, 5. Jasa pengamanan, 6. Bentuk jabatan lain yang digaji dengan sistem outsourcing, dan yang ke-7, pegawai yang memiliki SK atau kontrak kerja per 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN dan APBD. Tertanggal 7 Oktober tahun 2022, BKN mengeluarkan surat edaran perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. SE tersebut ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi yang terlampir di dalamnya. Adapun beberapa poin yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data-data
yang telah diinput melalui laman sistem aplikasi pendataan non-ASN. Berikutnya, adanya hasil pendataan prafinalisasi sebagai rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non-ASN yang telah diinput. Selanjutnya terdapat beberapa jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya ini sebanyak 152.803 yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022 dan surat sebelumnya yaitu tanggal 22 Juli 2022. Kemudian pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas nama pegawai dengan jabatan yang tidak sesuai tersebut. Poin yang terakhir, selanjutnya dari data final hasil verifikasi dan validasi itu wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Atas surat edaran tersebut, honorer tentunya perlu menunggu informasi lebih lanjut dari web resmi instansi masing-masing. Apakah nanti data honorer harus dihapus dan dialihkan ke outsourcing, atau apakah nanti ada pembenahan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, berikut beberapa jenis jabatan terbanyak diisi oleh honorer yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022 dan surat sebelumnya tanggal 22 Juli 2022. Nah, Bapak Ibu, tentunya masih banyak jabatan lain yang tidak sesuai ketentuan pendataan non-ASN. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, sudah saya sediakan untuk mengakses apa saja jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN tersebut. Bisa Bapak Ibu cek pada link yang ada di kolom deskripsi. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.